Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang materi mengarang cerita. Kalian bisa mengarang cerita? Pasti bisa ya. Pertama, sebenarnya mengarang itu dalam kehidupan sehari-hari sudah kalian lakukan, cuman kalian lupa mengarang itu. Mengarang itu sebenarnya kegiatan kita juga bisa termasuk mengarang. Misalkan, contohnya pagi-pagi sebelum kalian berangkat bangun tidur, misalkan ya bangun tidur, terus pergi kamar mandi untuk ambil wudhu, lalu sholat, lalu apa habis itu? Ada yang makan dulu, sarapan dulu ya, ada yang mandi dulu, atau ada yang mungkin pergi dulu nanti ibu ke pasar atau belanja dulu kemana gitu, atau ada yang main-main dulu, atau ada yang ke masjid misalkan ada urusan dulu di masjid. Nah itu terus kalian berangkat ke sekolah, mandi ya, persiapan mandi, terus ganti baju, baru berangkat ke sekolah, sarapan dulu ya, baru berangkat ke sekolah. Pasti beda-beda kan, gak mungkin tidak begitu bangun tidur langsung ada di sekolah gitu, pasti harus ada persiapan dulu. Nah itu bisa kalian ceritakan dari awal sampai akhir ya, sampai tiba di sekolah. Itu namanya bentuk cerita atau narasi. Nah tujuan sekarang Bapak ingin mengajarkan tentang membuat karangan ya, membuat karangan atau cerita. Nah sebelum membuat karangan atau cerita, Bapak akan menjelaskan dulu karangan itu ada berbagai macam jenis ya. Apa aja? Narasi, betul. Apa lagi? Persuasi. Karangan persuasi. Terus deskripsi. Apa lagi? Argumentasi. Berikutnya eksposisi. Nah, yang akan dijelaskan sama Bapak sekarang, kita mulai dari narasi dulu ya, karena ini yang diterapkan di sekolah luar biasa ya, SLB. Kalau ini kan sekolah umum. Nah, nanti ini Bapak akan terangkan mengenai apa itu karangan narasi, yaitu bentuk cerita. Nah, karangan narasi itu adalah karangan yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa, atau kalian punya ide atau apa tentang kegiatan yang dituangkan lewat tulisan gitu ya, cerita. Gitu. Nah di sini Bapak akan menjelaskan tentang karangan narasi. Contoh karangan narasi apa aja? Contohnya cerita, dongeng ya. Dongeng itu maksudnya narasi. Misalkan seperti dongeng Malin Kunda, Tangkuban Perahu ya, atau mau apa lagi yang berbentuk cerita-cerita ya. Bisa itu novel atau dari novel cerita itu maksudnya kan cerita-cerita kayak gitu, narasi ya, berbentuk narasi Pak. Narasi. Sekarang Bapak akan bagikan gambar-gambar ini ya, gambar-gambar. Kalian harus menguraikan dalam bentuk tulisan ya, bentuk pengarang cerita dari gambar yang ada ini. Misalkan Bapak kasih contoh. Nah, yang ini ya, ini Bapak punya gambar. Di sini lagi ada orang sedang memancing ya, memancing. Di gambar ini ada apa aja? Ada anjing. Ya, ada binatang piaraan si orang ini ya, ada orang pasti ya, ada orang. Terus ada anjing piaraannya, dia temannya gitu. Terus apa lagi di sini? Ada sedang memancing, dia membawa kain bocoran. Ada rumah. Ada apa lagi? Sungai. Terus gunung, pohonan, ya, awan yang cerah. Nah, jadi kalian bikin cerita dari gambar ini. Misalkan pada suatu hari atau pada pagi itu saya memancing di pinggir sungai. Saya ditemani oleh seekor anjing di atas kesayangan saya. Oke, sudah semuanya mengenalnya? Sudah. Baik ya. Bapak minta satu
aja bang. Oke. Depan. Di depan. Depan kanan. Pada suatu pagi hari, saya sedang mengaji di sungai dengan pemandangan yang indah sekali. Saat lagi mancing, ditemani seekor anjing. Rumahku dekat sungai, juga ada rumput pohon dan lebih banyak di pemandangan. Pegunungan sangat tinggi mendekat sungai. Aku tak lupa memberi umpan ke alat pancing supaya dapat ikannya di dalam sungainya. Sangat banyak ikannya, lalu saya sendiri lagi mancing di sungai. Terima kasih. Oke. Terima kasih Iki. Udah. Nah, jadi tadi ya, tadi yang dibawakan sama teman kita di Siti Agung tentang cerita dari sebuah gambar yang dia ini ya, yang dijelaskan, yang dia ceritakan dari sini. Dia di ceritanya di sini ada anak kecil yang bernama Siti Agung sedang memancing di sungai. Seperti itu ya, jadi menceritakan kejadian atau peristiwa atau kejadian yang ada sesuai dengan gambar ini gitu. Bebas, terserah ini mau seperti apa, pokoknya sesuai dengan kreativitas kalian ya, untuk menggambarkan atau menceritakan dalam gambar ini. Nah kemudian jadi yang disebut dengan keterangan narasi itu apa? Menceritakan ya, menceritakan. Jadi kalian harus bisa menceritakan sebuah gambar ke dalam sebuah tulisan ya. Nah itu, jadi ada gambar apapun, misalkan di buku gitu, begitu kalian lihat gambar seperti ini, oh kalian bisa menjelaskan gitu, oh buku ini isinya tentang kegiatan yang ada di gambar gitu ya, jadi mewakili gambar gitu. Nah kemudian, jadi yang bisa Bapak simpulkan dari pelajaran kita hari ini adalah mengenai bagaimana cara membuat karangan narasi ya, karangan narasi atau menceritakan sebuah gambar dalam bentuk tulisan atau karya tulis ya, itu namanya karangan narasi. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang tanya? Ada yang tanyakan? Karma? Ada yang tanya? Udah jelas? Udah jelas? Udah jelas ya. Baik. Bapak akan berikan tugas PR ya, tulis di kertas, di buku ya, tulis di buku. PR-nya ya. Tulis. Buatlah sebuah karangan. Buatlah sebuah karangan. Esa, iya. Buatlah sebuah karangan narasi. Buatlah sebuah karangan narasi tentang kegiatan karangan narasi tentang kegiatan kegiatan kalian di pagi hari setelah bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Pagi hari tentang kegiatan kalian di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah. Tentang kegiatan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Ya, karangannya bebas ya. Ya, tapi berbentuk narasi.
informasi, bentuk cerita. Jadi kalian tuh punya aktivitas di pagi hari itu pasti beda-beda kan tiap pagi, seperti yang tadi Bapak bilang. Bangun pagi dimulai dari bangun terus ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat, mandi, ya sarapan, bantu orang tua atau gimana gitu ya, seperti itu. Nah itu PR ya. Baik, cukup sekian ya pelajaran Bapak. Sekarang kita mulai tutup dengan doa. Iya benar, sebelum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.